Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zahira, kelas 11 Farmasi Industri 2, Desain 31, dari kelompok GG. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dan evaluasi sediaan semi-solid gel. Jurnal sediaan semi-solid gel piroxicam. Formulasinya ada piroxicam 0,5%, NaCMC 3%, gliserin 15%, SLS 1%, benzoat 0,1%, Aquades et 100%. Data preformulasi. Yang pertama ada piroxicam. Pemberian serbuk hampir putih atau coklat terang atau kuning terang, tidak berbau, bentuk monohidrat berwarna kuning. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, dalam asam-asam encer, dan sebagian besar pelarut organik. Sukar larut dalam etanol dan dalam larutan alkali mengandung air. Kegunaannya sebagai antiinflamasi. Yang kedua, ada natrium karboksimetil selulosa. Pemberiannya serbuk atau butiran putih atau putih kuning gading, tidak berbau atau hampir tidak berbau higroskopik. Kelarutannya mudah mendispersi dalam air membentuk suspensi koloidal, tidak larut dalam etanol 95% P, dalam eter P, dan dalam pelarut organik lain. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Yang ketiga ada gliserin. Pemberiannya cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa hangat. Kelarutan dapat campur dengan air dan etanol 95%. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Yang keempat ada sodium lauryl sulfat. Pemberiannya kristal berwarna putih atau krem hingga kuning pucat, berupa serpihan atau bubuk yang terasa halus seperti sabun, rasa pahit, dan bau samar zat berlemak. Larutan bebas dalam air, memberikan larutan apelesen, praktis tidak larut dalam kloroform dan eter. Kegunaannya sebagai surfaktan anionik, deterjen, zat pengemulsi, dan zat pembasah. Yang kelima ada natrium benzoat. Pemberiannya hablur bentuk jarum atau sisik, putih, sedikit berbau, biasanya bau benzaldehid atau benzoin. Kelarutan sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam eter. Kegunaannya sebagai pengawet atau antimikroba. Dan yang terakhir ada Aquades. Pemberian cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Kelarutan dapat bercampur dengan pelarut polar lainnya. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Fungsi masing-masing bahan. Yang pertama piroxicam sebagai zat aktif, yang kedua NaCMC sebagai gelling agent, yang ketiga gliserin sebagai humektan, yang keempat CLS sebagai humektan, yang kelima benzoat sebagai pengawet, yang keenam Aquades sebagai pelarut atau pembawa. Penimbangan. Besar batch semuanya ada 30 gram, sehingga piroxicam ditimbang sebanyak 0,15 gram, NaCMC sebanyak 0,9 gram, gliserin 4,5 gram, SLS 0,3 gram, benzoat 0,03 gram, dan Aquades 24,12 ml. Cara pembuatan gel piroxicam. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, buat basis gel dengan cara timbang NaCMC 0,9 gram, dispersikan dalam 9 ml air panas yang diaduk cepat sampai membentuk koloid. Yang ketiga, timbang piroxicam 0,15 gram, gerus dalam mortir ed halus, tambahkan gliserin 4,5 gram. Gerus ed homogen, tambahkan SLS 0,3 gram, gerus ed homogen. Tambahkan ke basis gel gerus ed homogen. Yang keempat, timbang benzoat sebanyak 0,03 gram, larutkan dengan 3 ml air ed larut sempurna. Tambahkan benzoat yang telah dilarutkan ke campuran di atas, campuran yang nomor 4, gerus ed homogen. Yang kelima,
Yang terakhir, masukkan ke dalam pot gel, beri label dan etiket, kemudian serahkan. Selanjutnya ada evaluasi sediaan semi-solid gel. Evaluasi fisik sediaan gel meliputi yang pertama uji organoleptis, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji pH, yang keempat uji viskositas, dan yang terakhir uji stabilitas. Yang pertama ada uji organoleptis. Tujuannya untuk memeriksa kesesuaian antara sediaan yang dibuat dengan spesifikasi yang telah ditentukan selama formulasi. Cara kerjanya, pemeriksaan organoleptis dengan menggunakan panca indera, diamati bau, warna, dan konsistensinya. Persyaratan, bau, warna, dan konsistensi harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Contohnya, gel berwarna putih, tidak berbau. Yang kedua ada uji homogenitas. Tujuannya untuk menjamin distribusi bahan aktif yang homogen. Menggunakan alat kaca arloji atau kaca transparan. Cara kerjanya, ambil sediaan gel secukupnya, taruh di kaca transparan, tutup dengan kaca transparan lain sambil sedikit ditekan. Amati lapisan homogen yang terbentuk. Persyaratan, sediaan dikatakan homogen apabila tidak terdapat granul atau bagian yang terpisah dari sediaan yang dioleskan di kaca transparan. Yang ketiga ada uji pH. Tujuannya untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Menggunakan alat pH meter. Alatnya seperti yang digambar. Cara kerjanya yang pertama, kalibrasi pH meter. Siapkan larutan buffer untuk mengkalibrasi pH meter menggunakan pH 4, pH 7, dan pH 9. Hidupkan alat pH meter dengan menekan tombol on. Celupkan elektroda dengan larutan buffer pH 4, tekan tombol call, dan tunggu sampai monitor menunjukkan pH 4. Lakukan langkah yang sama untuk pH 7 dan pH 9. Jangan lupa untuk membilas dan mengeringkan elektroda setiap kali mengganti larutan buffer. Yang kedua, pengujian pH sediaan. Masukkan elektroda pada sediaan, tekan tombol read, dan tunggu sampai monitor menunjukkan pH sediaan. Persyaratannya, adanya kesesuaian nilai pH sediaan yang diuji dengan nilai pH yang dipersyaratkan. Selanjutnya ada uji viskositas. Tujuannya untuk mengukur tingkat viskositas dalam sediaan semi-solid dan menjamin kemudahan penggunaan dan pengolesannya. Menggunakan alat viskometer Brockfield. Alatnya seperti yang digambar. Prinsipnya, pengukuran gaya sebuah spindle yang dicelupkan ke dalam sediaan, di mana semakin kuat putaran, maka semakin tinggi viskositasnya, sehingga hambatan semakin besar. Cara kerjanya, yang pertama tekan tombol on, yang kedua pasang spindle yang cocok, yang ketiga atur ketinggian alat, yang keempat simpan sediaan tepat di bawah spindle, yang kelima pastikan seluruh bagian spindle tercelup ke dalam sediaan. Yang keenam, tekan tombol motor on atau off. Yang ketujuh, tekan tombol select spindle untuk mengatur spindle yang digunakan pada alat. Pastikan nomor spindle yang ada pada layar sesuai dengan yang digunakan. Yang kedelapan, tekan tombol set speed untuk mengatur kecepatan yang digunakan dimulai dari 10, 30, 50, dan 100 rpm secara bergantian. Yang kesembilan, lalu tekan kembali tombol motor on atau off. Yang terakhir, nilai viskositas akan muncul pada layar. Dan yang terakhir ada uji stabilitas atau uji sentrifugasi. Tujuannya melihat stabilitas dari sediaan semi-solid yang sudah dibuat berdasarkan formula. Menggunakan alat sentrifugasi, persyaratan, sediaan dikatakan stabil apabila tidak terjadi pemisahan. Prinsipnya, pemeriksaan kestabilan sediaan semi-solid setelah diberikan pengocokan dengan kecepatan tinggi. Cara kerjanya yang pertama, siapkan tabung sentrifugasi. Yang kedua, masukkan sediaan gel pada tabung sentrifugasi. Yang ketiga, nyalakan alat sentrifugasi. Yang keempat, buka tutup alat.
Simpan tabung sentrifugasi yang berisi sediaan ke dalam lubang yang tersedia. Kelima, tutup kembali alat sentrifugasi. Yang keenam, atur kecepatan putaran alat kurang lebih 30.000 rpm dan tunggu selama 15-30 menit. Yang ketujuh, turunkan kecepatan alat menjadi 0 rpm dan biarkan sampai berhenti berputar. Yang kedelapan, keluarkan sediaan pada alat. Dan yang terakhir, amati sediaan apakah terjadi pemisahan atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.